Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia. Saya lahir di Palangkaraya 21 Maret 2002 dan saya adalah mahasiswa IAIN Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program studi saya adalah Perbankan Syariah dan NIM saya adalah 1904110031. Oh iya, jangan lupa juga ya follow IG saya. Jadi teman-teman, di sini saya mau membuat video animasi nih untuk tugas UAS saya, yaitu adalah fikih muamalah. Dosen pengampu saya adalah Ibu Fitri Faiza, SEI MH, di mana materinya tentang harta atau amwal. Jadi, apa sih sebenarnya harta itu? Dalam bahasa Arab, harta disebut dengan sebutan al-mal, berasal dari kata mala, yamilu, mailan, yang mempunyai arti condong, cenderung, dan miring. Al-mal juga bisa disebut dengan hal yang menyenangkan manusia yang mereka pelihara, baik itu dalam bentuk materi maupun manfaat. Sedangkan menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara atau hukum Islam, seperti jual beli, albai, pinjam meminjam, arya, konsumsi, dan hibah ataupun pemberian. Adapun secara istilah ahli fikih, harta yaitu menurut ulama Hanafiyah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya. Adapun menurut ulama mazhab Maliki, harta adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya dan sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara uruf. Menurut ulama mazhab Hambali, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi undang-undang. Adapun menurut ulama mazhab Syafi'i, harta adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya dan bernilai. Contoh harta misalnya seperti uang, tanah, rumah, kendaraan, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil peternakan, perkebunan, dan juga pakaian, semuanya termasuk dalam kategori al-amwal. Unsur-unsur harta. Menurut fuqaha, harta bersendi kepada dua unsur, yaitu unsur aniyah ialah harta dan wujud nyata, dan unsur uruf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat manawiyah. Kedudukan harta di dalam Al-Quran. Harta adalah milik Allah. Manusia bukanlah pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Dan peruntukan ibadah lain dari harta tersebut, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah Allah pinjamkan kepadamu. Baik teman-teman, kedudukan harta di dalam Al-Quran selanjutnya adalah harta sebagai sarana untuk memperoleh bekal menuju kehidupan akhirat, harta merupakan sarana untuk memenuhi kesenangan, harta sebagai ujian, dan harta sebagai perhiasan. Kedudukan harta di dalam as-sunnah. Harta adalah penyebab fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Angka ibni Iyadin qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna likulli ammatin fitnah
وفتنة أمة المال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. Artinya dari Ka'ab bin Iyad telah berkata, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya bagi setiap umatku adanya fitnah, dan fitnah bagi umatku adalah masalah harta. Selanjutnya, harta adalah sebuah nikmat ketika dimanfaatkan oleh orang-orang yang saleh. Seperti hadis riwayat Ahmad, sebaik-baiknya harta adalah yang ada pada seseorang yang soleh. Adapun usaha-usaha dalam memperoleh harta yaitu niat, usaha, berdoa, dan tawakal. Pembagian harta. Jadi teman-teman, harta terbagi menjadi mutakawin dan gair mutakawin, ikar dan mankul, mitsli dan kini, istilaki dan istimali. Mutakawin ialah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara. Harta yang termasuk mutakawin ialah segala harta yang baik jenisnya, baik pula cara memperolehnya, misalkan seperti makanan, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan harta gair mutakawin ialah harta yang belum dicapai oleh sesuatu usaha atau belum sepenuhnya berada dalam genggaman kepemilikan manusia, misalkan mutiara di dasar laut, minyak di perut bumi, dan lain-lain. Mankul adalah jenis harta yang dapat dipindah, ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lainnya, misalnya uang, harta dagang, hewan, ataupun harta yang dapat ditimbangkan dan diukur. Sedangkan ikar adalah harta kebalikan dari mankul, misalnya tanah, rumah, taman, dan gedung. Mitsli ialah harta yang memiliki persamaan, tidak ada perbedaan atau kekurangan yang bisa terjadi dalam aktivitas ekonomi. Harta mitsli terbagi atas 4 bagian, yaitu harta yang ditakar, harta yang ditimba, harta yang dihitung, dan harta yang dijual per meter. Kini adalah jenis harta yang tidak memiliki padanan, dan jika terdapat persamaan antara satu dengan yang lain, maka nilai jualnya berbeda, misalkan antara telur yang berkualitas baik dan yang berkualitas buruk. Istilaki adalah jenis harta yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak atau merubah bentuk dari barang tersebut, misalkan seperti makanan dan minuman. Istimali adalah harta yang dapat digunakan tanpa harus merusak bentuk fisiknya seperti rumah dan kontrakan. Fungsi harta. Mari yuk kita sama-sama mengetahui apa saja itu fungsi harta. Jadi teman-teman, fungsi harta itu adalah sebagai penyempurna pelaksanaan ibadah atau meningkatkan keimanan kita atau ketakwaan kita kepada Allah, dan untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode selanjutnya. Selanjutnya untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, dan untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit, dan untuk menumbuhkan silaturahim karena adanya perbedaan dan keperluan. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai kasus-kasus tentang harta. Bagaimana hukum harta jika memperolehnya dengan cara mencuri atau mengambil hak milik orang lain? Seperti yang kita ketahui bahwasanya hirabah dan pencurian adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa saja yang melakukannya maka Allah telah menetapkan sanksi bagi mereka di dunia dan di akhirat kelak. Karena itu seyogianya lah perbuatan tersebut selalu dihindari oleh seorang mukmin. Adapun harta dari hasil mencuri akan berdampak dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah melemahkan gairah ibadah. Dan yang kedua, harta haram akan menimbulkan kesumpukan hidup. Dipastikan pelaku kejahatan akan dilanda takut dan resah kalau perbuatannya itu ketahuan. Dan yang ketiga, harta haram akan mengurangi kenikmatan. Tidak ada ceritanya kebahagiaan dibangun di atas harta haram. Dan bagaimana hukum harta yang dimana memperolehnya dari hasil penyuapan? Harta dalam Islam telah diatur dengan baik dan lengkap. Namun tetap saja muncul beberapa permasalahan tentang harta.
yang selalu menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya adalah masalah suap. Penyuapan atau risiwah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas atau pegawai dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu proses atau urusan. Penyuapan tersebut terjadi akibat kepentingan pribadi semata yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Hukum menyuap dalam Islam adalah haram, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 188. Kesimpulan, harta adalah sesuatu yang mempunyai arti al-qimah, sesuatu yang mempunyai manfaat dan sesuatu yang diperoleh dengan usaha tertentu. Harta itu selalu beriringan dengan kehidupan manusia, sehingga manusia itu sendiri harus bisa memahami apa itu harta dan bagaimana cara menggunakannya yang sesuai dengan syariat Islam. Harta bukanlah semata-mata hanya untuk kesenangan dunia, justru harta juga menjadi penentu kita kelak di akhirat. Gunakanlah harta sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kita memiliki harta yang berlebihan, berikanlah sebagian harta tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan janganlah kamu kikir akan harta, karena itu akan menyesatkanmu dalam dunia. Wah teman-teman, tidak terasa ya materi yang disampaikan sudah selesai. Semoga ilmu yang ada di video animasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya juga memohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan atau penulisan. Semoga bisa dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.